seperti apakah pertumbuhan jamur merang media janggal jagung nih ya, sudah mulai merata tuh. Ini yang kemarin kita tebar bibit sekitar 7 hari yang lalu mulai tumbuh merata itu ya. Kan luar biasa mantap, dengan media janggal jagung juga bisa tumbuh dengan sempurna. Ini ya, mantap luar biasa pertumbuhannya jos gandor dengan media dari janggal jagung. Menanam jamur merang dengan media tangkos sawit, jerami kering, limbah kapas itu sudah biasa. Tapi pada video kali ini saya akan mencoba membudidayakan jamur merang dengan media dari janggal jagung. Seperti yang di kiri saya ini, samping saya, janggal jagung ini akan saya coba manfaatkan untuk media tanam jamur merang. Di video-video saya sebelumnya saya sudah mencoba jamur merang dengan menggunakan media jerami kering tanpa dilakukan pengomposan dan tanpa dilakukan penguapan. Kali ini saya akan melakukan proses budidaya jamur merang selayaknya seperti biasanya, yaitu dilakukan perendaman, pengomposan, penguapan, dan juga banyak tahapan lainnya. Jadi kali ini saya akan melakukan tahapan-tahapan sesuai SOP yang diajarkan dalam proses budidaya jamur merang. Jadi seperti biasa, sebelum dilakukan pengomposan, dilakukan perendaman terlebih dahulu ya teman-teman. Ini tempat yang saya akan gunakan untuk merendam, untuk mencoba skala kecil dulu. Kalau misalkan ini berhasil, mungkin bisa untuk skala banyak ya, atau skala kumbung. Karena saya memang lumayan penasaran juga, janggal jagung ini sepertinya bisa ditumbuhi jamur merang juga ya. Yang penting kita lakukan proses dan tahapannya sesuai SOP ya. Oke, langsung aja ini masukkan janggal jagungnya ke tempat perendaman. Bisa pakai bak seperti ini ya. Oke, selanjutnya langsung aja diisi air ya. Apabila diisi air semakin banyak, dia akan semakin naik ke atas sehingga bagian permukaan atas dia tidak akan terbasahi. Makanya cara yang terbaik yaitu dengan melakukan penimpahan di atas media ini atau janggal jagung ini ya. Oke kawan-kawan, jadi ini yang sedang direndam. Perendaman ini dilakukan selama 1 malam, mudah-mudahan sudah cukup ya. Dan besok dilakukan proses pengomposan. Simak terus videonya berikut ini. Oke, jadi selanjutnya setelah dilakukan proses perendaman seperti ini, akan saya lakukan proses pengomposan ya. Langsung aja tiriskan terlebih dahulu. Jadi ini adalah janggal jagung yang sudah direndam selama 1 malam ya. Jadi kan kemarin sudah saya ini isi air, dan ini saya timpa pakai pemberat supaya bisa tenggelam. Kalau nggak ditimpa seperti itu, dia tidak akan bisa tenggelam ya. Tujuan dari perendaman ini adalah untuk pembasahan, karena kalau misalkan cuma disiram-siram itu tidak akan sempurna ya pembasahannya. Sudah direndam, selanjutnya dilakukan proses pengomposan. Jadi bahan yang digunakan untuk pengomposan yang pertama adalah bekatul, yang kedua kapur gamping ataupun kapur dolomit. Kalau untuk skala sedikit bisa pakai kapur gamping. Kapur gamping itu seperti ini harganya sekitar 3.000-4.000 di toko bangunan atau toko pertanian juga ada. Dan selanjutnya yaitu bekatul. Bekatul ini dedak padi ya, dedak penggilingan padi. Lalu cara yang digunakan di sini, saya akan melakukan pengomposan di ember aja ya. Kalau skala besar saya sarankan pakai penutup plastik ya atasnya supaya bisa panas, karena ini cuma sedikit, jadi saya kompos di dalam ember aja. Jadi ini ember yang sudah saya siapkan. Apabila sudah dirasa tidak mengalir air dari medianya, nah setelah itu langsung aja dimasukkan ke dalam sini ya. Jangan lupa siapkan juga kapur dan bekatul sudah ready ya. Masukkan medianya. Selanjutnya ditabur dengan menggunakan kapur gamping. Pastikan tahapan ini tidak boleh terlewatkan. Berhati-hati juga karena ini sangat menyengat ke hidung. Taburkan bekatul. Setelah itu tambahkan lagi media janggal jagungnya ya. Kemudian taburkan kembali kapur. Penaburannya nggak usah terlalu banyak, yang penting merata aja gitu. Kemudian tabur lagi bekatul. Lakukan cara ini berulang-ulang sampai semuanya selesai ya. Oke, jadi setelah dilakukan pengomposan seperti ini, dari dikasih kapur dan juga bekatul, selanjutnya tutup menggunakan plastik. Pastikan penutup ini rapat ya, supaya pengomposan ini bisa berjalan dengan sempurna. Kalau misalkan ada yang bocor atau banyak lubang, tidak akan panas sehingga nanti bisa tumbuh jamur lain yang akan tumbuh di sini. Makanya pengomposan ini sangat penting diperhatikan. Gunakan plastik seperti ini kalau kalian mau pakai ember. Kalau pakai yang skala besar, dia itu pakai plastik hitam rapat semua, jangan sampai ada celah udara masuk. Biasanya kalau ada yang udara masuk pasti tumbuh jamur liar. Oke, jadi ini yang apabila sudah selesai dilakukan penutupan, selanjutnya didiamkan terlebih dahulu selama 4 hari. Nah, nanti setelah 4 hari baru disusun ke tempat yang nanti saya akan siapkan juga, dimana disitu akan buat untuk budidaya jamur merang. Jadi pengoperasian ini selama 4 hari, jangan diotak-atik, jangan dibuka, jangan dicek-cek, biarkan pokoknya didiamkan dulu 4 hari, baru kita nanti pindah ke tempat yang sudah nanti kita siapkan juga. Oke, lanjut lagi nanti di part berikutnya.
Oke kawan-kawan, jadi di kesempatan kali ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya, dimana di video sebelumnya kita sudah melakukan proses pengomposan dan ini sudah saya kompos lebih kurang selama 6 hari. Nah selanjutnya adalah pemindahan media komposan jungle jagung ini ke dalam tempat yang sudah saya siapkan. Jadi saya pakai pokali seperti ini. Oke, langsung saja masukkan dulu komposannya ya kan. Ini sudah lama ya, sekitar 6 harian dan ini panas sekali. Selanjutnya tinggal dimasukkan seperti ini. Ya ini panas karena kita tutup rapat dan sudah kita berikan kapur dan juga pekatul. Semoga hasilnya nanti memuaskan ya. Oke, setelah itu diratakan ya medianya. Ini lumayan bau juga karena barang dikompos itu pasti bau ya kan. Nah, kemudian dipadatkan. Setelah itu dibasahi ya. Kalau misalkan mau dibasahi, yang bawah harus dikasih lubang dulu, jadi supaya airnya tidak menggenang. Oke, udah ya. Jadi ini yang bawah ini bolong, kalau bisa sih nanti setelah ini dirapatkan. Nah kemudian setelah dilakukan penyiraman seperti ini, tutup dengan plastik ya. Nah ini plastik yang sudah saya siapkan, kalau bisa gunakan 2 plastik nanti. Jadi ini lapisan pertama wajib menggunakan plastik bening seperti ini, kemudian diikat kan, karena ini kurang rapat, jadi nanti dilapisi dengan lakban ya, supaya nanti bisa rapat karena akan melakukan penguapan atau sterilisasi. Jadi ini yang selang untuk penyaluran uapnya kawan-kawan, nanti disalurkan ke sini uapnya, jadi nanti pastikan suhunya lebih dari 60 derajat supaya hasilnya maksimal, tidak tumbuh jamur liar atau jamur yang tidak diinginkan. Oke ya, jadi setelah saya siapkan alat penguapan, saya menggunakan panci presto, saya salurkan uapnya dengan menggunakan selang seperti ini kan kawan. Nah lalu setelah airnya mendidih ya, kita tunggu mendidih dulu, dia akan keluar uap di sini. Oke, tunggu dulu beberapa saat. Oke kan kawan, jadi ini uapnya sudah mulai keluar ya. Ini langsung saja masukkan ke sini. Nah ini dilakukan selama lebih kurang 15 sampai dengan 12 menit sampai di sini benar-benar panas, dan panasnya ini bertahan lama, jadi nanti dia tidak akan tumbuh jamur lain atau jamur liar, sehingga nanti budidaya jamur merang dengan media dari jungle jagung ini bisa berhasil ya. Jadi seperti ini lumayan bau juga ya uapnya. Nah, oke, nanti setelah dilakukan penguapan, besok baru bisa dilakukan penebaran bibit. Oke, saksikan terus. Oke kawan-kawan, jadi ini adalah media yang sudah kita lakukan proses sterilisasi atau penguapan kemarin. Jadi hari ini akan saya lakukan proses penebaran bibit. Jadi ini pastikan medianya sudah tidak panas, baru bisa dilakukan penebaran bibit. Oke, di sini saya sudah menyiapkan bibit 2 log. Ini jenisnya jenis bibit jamur merang semi. Kenapa kok saya pakainya semi? Karena kan sebenarnya bibit jamur merang itu ada 3 jenis ya kan kawan. Yang pertama ada merang putih, merang semi, dan merang hitam. Jadi saya ambil yang tengah-tengah. Jadi dia memiliki karakter yang lebih unggul daripada kedua bibit jenis yang tadi saya sebutkan. Oke, jadi yang pertama dibuka dulu ini ya, yang kemarin dilakukan penguapan. Pastikan penguapannya benar-benar maksimal ya kan. Wah, malah banyak semutnya ini. Ini mudah-mudahan ini berhasil karena ini banyak semutnya juga. Caranya cukup mudah. Kalau misalkan kalian ada ember, bisa diurai ke ember dulu. Cuman karena saya nggak bawa ember, kebetulan embernya lagi dipakai juga ya, jadi saya langsung aja taburkan ke atas media jika kita sterilisasi atau penguapan kemarin. Pastikan tangan kita tidak kotor kan. Oke, cara penaburannya ya mudah, cuma ditabur-taburkan ke atas medianya. Pastikan terurai ya, kalau bisa memang pakai wadah supaya lebih mudah. Taburkan ke atas media sampai benar-benar merata ya. Oh iya kawan-kawan, untuk pemesanan bibit jamur merang, link ada di deskripsi video ini, atau bisa langsung hubungi nomor saya ada di deskripsi video ini. Dan harga bibit jamur merang ini untuk kalian, terutama untuk subscriber di channel Rally Jamur Jaya Makmur, saya kasih harga khusus. Langsung saja dihubungi nomor WA saya. Nanti jangan lupa bilang aja dari channel Rally Jamur Jaya Makmur. Insya Allah kalian bisa dapat diskon untuk harga yang lebih murah ya dibanding yang lain. Oke, taburkan kembali sampai benar-benar merata ya. Oke, jadi setelah dilakukan proses penaburan bibit, setelah itu ditutup kembali ya kan. Jadi kalau bisa tutupnya yang rapat dan gelap ya. Kalau misalkan ada yang bolong, itu bisa menyebabkan kegagalan proses inkubasi. Nanti tidak akan maksimal pertumbuhan jamur merangnya. Oke, sudah selesai ya. Selanjutnya adalah inkubasi. Kita tutup rapat seperti ini selama 5 hari. Dan pastikan ini tidak terkena matahari secara langsung, karena dikhawatirkan media ini bisa kering, bibitnya bisa kering, sehingga nanti miseliumnya tidak bisa tumbuh dengan sempurna. Jadi nanti saya akan pindahkan ke tempat yang lebih teduh, tempat yang lebih sejuk, sehingga berhasil ya. Setelah 5 hari nanti kita akan coba periksa apakah miseliumnya sudah tumbuh ataukah belum. Oke, let's go.
Oke kawan-kawan, jadi ini setelah umur sekitar 8 hari dari proses penebaran bibit di video sebelumnya. Setelah hari kelima saya buka tasnya supaya di dalam tempat ini mendapatkan sirkulasi udara ya, jadi dia bisa cepat tumbuh. Dan sekarang saatnya dicek apakah sudah mulai tumbuh pinhead atau rintisan atau belum. Oke, mantap sekali kawan-kawan, ini sudah mulai tumbuh merata banyak nih. Ini warnanya agak hitam karena kurang gelap ya, jadi nanti kalau udah sebesar kelereng baru saya agak gelapkan supaya jamurnya itu putih-putih. Kalau misalkan tetap dibuka seperti ini, banyak cahaya atau udara yang masuk, jamurnya nanti akan berwarna kehitaman ya. Oke, seperti inilah pertumbuhannya. Oke ya, langsung aja dicek seperti apakah pertumbuhan jamur merang media jungle jagung nih ya, sudah mulai merata tuh. Ini yang kemarin kita tebar bibit sekitar 7 hari yang lalu, 7-8 hari yang lalu sudah mulai tumbuh merata itu ya. Nih kan luar biasa mantap, dengan media jungle jagung juga bisa tumbuh dengan sempurna. Oke, ini ya mantap luar biasa pertumbuhannya Jos Gandos dengan media dari jungle jagung. Iya. Oke, mantap kan? Oke kawan-kawan, biasanya sekitar 3 atau 4 hari lagi sudah mulai bisa dipanen ya. Biasanya panen jamur merang ini usia sekitar 12 atau 13 hari dari sejak penebaran bibit. Untuk panenan nanti kan simak aja nanti di konten TikTok saya, ada di deskripsi video ini. Jadi semoga video kali ini bisa membantu teman-teman yang mau budidaya jamur merang skala rumahan bisa menggunakan media jungle jagung seperti ini yang saya contohkan ke kawan-kawan semua. Next kita akan membuat yang lebih besar lagi. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.